Shalom Sobat Pena Katolik. Di video kali ini kita membahas tentang Paus Fransiskus mengumumkan 3 tahun perayaan untuk menghormati tahun kelahiran Santo Thomas Aquinas. Pada tahun-tahun mendatang, 3 peringatan penting akan diadakan untuk menghormati warisan Thomas Aquinas, Dokter Angelicus yang terkenal. Pertama, 18 Juli 2023, sebagai peringatan 700 tahun sejak kanonisasinya. Kedua, tahun 2024, gereja akan memperingati 750 tahun kematiannya. Dan ketiga, tahun 2025, peringatan 800 tahun kelahirannya. Konvergensi tonggak sejarah ini menghadirkan peristiwa unik dan langka bagi 3 keuskupan yang terhubung dengan Santo Thomas. Pertama, Keuskupan Soracasino Aquino Conte Corvo, tempat Thomas lahir dan mengambil langkah pertamanya. Kedua, Keuskupan Latina, rumah bagi biara Fossa Nova, tempat ia wafat. Ketiga, Keuskupan Frosinone, tempat Santo Thomas menghabiskan waktu di kastil keluarganya di Monte San Giovanni Campano. Paus Fransiskus mengirim surat kepada 3 uskup dari keuskupan ini. Surat Paus Fransiskus itu ditujukan kepada Uskup Soracasino Aquino Pontecorvo, Monsignor Gerardo Antonazzo, Uskup Latina Terracina Seze Priverno, Monsignor Mariano Crociata, dan Uskup Frosinone Ferrori Ferentino dan Anagni Alatri, Monsignor Ambrogio Prefito. Paus meminta untuk memulai periode perayaan dan refleksi selama 3 tahun. Meski surat itu tidak dipublikasikan di Buletin Kantor Pers Vatikan, surat itu dikirim secara pribadi dan kemudian dibagikan melalui media Vatikan. Sementara itu, para uskup sudah mulai mengambil langkah berdasarkan surat itu. Mereka memberitahu umat beriman dan mempersiapkan acara peringatan akbar yang pertama. Pada tanggal 18 Juli, Prefek Kongregasi Pagelaran Kudus, Kardinal Marcelo Semeraro, akan berada di Fossa Nova atas penunjukan Vatikan untuk merayakan misa mengenang kanonisasi Santo Thomas. Pada 14 Juli, ziarah akan dilakukan ke Gereja San Tommaso di Roccasecca. Gereja yang dibangun pada masa abad pertengahan ini adalah gereja pertama di dunia yang dibangun dan didedikasikan untuk Santo Thomas. Dalam surat resminya, Paus Fransiskus menekankan bahwa dokter komunis, atau gelar lain untuk Thomas, adalah sumber daya bagi gereja hari ini dan masa depan. Paus menggemeskan permintaan pada Kongres Thomistik Internasional tahun lalu untuk menemukan kembali akar warisan Santo Thomas Aquinas. Paus Fransiskus mengutip pernyataan Paus Paulus VI yang menggambarkan Santo Thomas sebagai terang gereja dan seluruh dunia. Paus juga menekankan bahwa menghormati Santo Thomas secara mendalam sebagai sumber hidup berarti berfokus pada studi karya-karya Santo Thomas dalam sejarah dan konteks budaya, dan pada saat yang sama menghargai mereka untuk menanggapi tantangan budaya saat ini. Paus Fransiskus menekankan bahwa warisan yang luar biasa dari Santo Thomas terutama adalah kesuciannya. Pada tanggal 14 Juli 2023 nanti, di Roccasecca, Monsignor Antonazzo akan menerima kuasa kepausan untuk menganugerahkan berkat kepausan kepada semua yang hadir. Sejak hari itu hingga 18 Juli 2024, selama tahun Yobel Santo Thomas, indulgensi penuh juga dimungkinkan. Sekian, kalau kamu suka jangan lupa like dan share. Kalau kamu suka konten seputar Katolik, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa!